Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami dengan NIM 2010078 kelas 2B PG PAUD pada mata kuliah Perkembangan Sosial, Moral, dan Agama. Oke, baik teman-teman. Fase perkembangan akhir masa kanak-kanak. Nah, masa ini dialami anak pada usia 6 tahun sampai masuk ke masa pubertas, yaitu pada masa remaja awal yang berkisar 11 tahun sampai 13 tahun. Nah, ada juga perkembangan anak, yaitu ada perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan moral. Ada dua fase masa kanak-kanak, yaitu masa kelas sekolah rendah pada usia 6 tahun sampai dengan 9 atau 10 tahun. Terus juga ada masa kelas sekolah tinggi sama sekolah dasar, yaitu usia 9 atau 10 tahun sampai dengan 12 sampai 13 tahun. Oke, baik teman-teman, selanjutnya itu ada perkembangan moral dan agama teori Piaget. Nah, menurut teori Piaget, tahapan pengenalan moral sejalan dengan perkembangan kognitif. Piaget berpendapat bahwa struktur dan kemampuan kognisi berkembang lebih awal. Melalui kemampuan kognitif inilah kemudian dapat menentukan penalaran anak-anak mengenai dunia sosial dan sekitarnya. Nah, ada juga di sini tahap perkembangan moral dan agama itu ada dua, yaitu tahap moralitas heteronom dan tahap moralitas otonom. Nah, tahap moralitas heteronom tersendiri yaitu terjadi pada usia awal anak-anak, yaitu usia 4 tahun hingga 7 tahun. Dan tahap moralitas otonom yaitu pada anak usia di atas 6 tahun dan pada masa pertengahan dan akhir-akhir anak pada usia 10 tahun hingga 12 tahun. Nah, itu dia tahap otoritas otonom dalam teori pengembangan moral agama menurut teori Piaget. Moral dan agama menurut teori Kohlberg. Nah, tentang moral. Nah, moral berasal dari kata Latin yaitu mores, yang berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Nah, moral dan perilaku. Moral, amoral, atau non-moral adalah perilaku yang tidak sesuai dengan harapan sosial yang disebabkan oleh ketidakacuhan terhadap harapan sosial atau pelanggaran secara tidak sengaja terhadap standar kelompok. Nah, konsep-konsep moral tersendiri yaitu peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan anggota kelompok. Terus juga ada peraturan perilaku yang menentukan pola perilaku yang diharapkan dari seluruh anggota kelompok. Menurut Kohlberg sendiri, perkembangan moral berkorelasi dengan perkembangan kecerdasan individu. Sehingga seharusnya bila perkembangan kecerdasan telah mencapai kematangan, maka perkembangan moral juga harus mencapai titik kematangannya. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya itu ada cara terpadu perkembangan sosial emosional AUD. Nah, pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek, baik dalam intra mata pelajaran maupun antara mata pelajaran. Dengan adanya pemaduan itu, siswa akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh, sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. Nah, ada juga karakteristik pembelajaran terpadu, yaitu ada 5. Yang pertama itu pembelajaran berpusat pada anak. Yang kedua, menentukan pembentukan pemahaman. Dan yang ketiga adalah belajar melalui pengalaman langsung. Yang keempat itu adalah lebih memperhatikan proses terjadi hasil semata. Nah, yang kelima itu syarat dengan muatan keterkaitan. Itu karakteristik pembelajaran terpadu. Nah, ada juga pendekatan sosial emosional melalui pendekatan terpadu. Salah satunya nih ya, semakin
kompleksnya permasalahan kehidupan di sekitar anak, termasuk di dalam perkembangan iptek yang banyak memberikan tekanan anak dan mempengaruhi perkembangan emosi maupun sosial mereka. Nah, itu adalah salah satu pendekatan sosial emosional melalui pendekatan terpadu. Itu adalah cara terpadu pengembangan sosial emosional menurut AUD. Untuk AUD ya teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya ada pandangan Islam dalam pengembangan moral dan agama. Nah, menurut Saiful Sagala, pembelajaran ialah pembelajaran siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar sebagai penentu utama keberhasilan pendidikan. Nah, peran orang tua juga sangat berpengaruh bagi tingkat kemampuan anak melalui bidang orang tua. Anak dapat dibimbing untuk mengenal siapa itu Tuhan, sifat-sifat Tuhan, bagaimana kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Anak adalah penerus generasi keluarga dan bangsa. Perlu mendapat pendidikan yang baik sehingga potensi-potensi dirinya dapat berkembang dengan pesat. Sehingga akan tumbuh berkembang dengan pesat dan tumbuh menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang tangguh dan memiliki berbagai macam kemampuan dan keterampilan yang bermanfaat. Ada juga fungsi PAUD dapat dirumuskan menjadi 3 fungsi utama, yaitu penanaman akidah dan keimanannya pada masa anak PAUD, yaitu anak usia dini. Yang kedua, pembentukan dan pembiasaan perilaku positif. Yang ketiga, pengembangan pengetahuan dan keterampilan dasar, ya, seperti sholat, gitu kan, puasa, makan yang baik, minum yang baik, gitu. Nah, yang keempat itu pengembangan motivasi dan sikap belajar positif. Yang kelima, pengembangan segenap potensi yang dimiliki. Nah, ada juga tahap-tahap perkembangan jiwa beragama pada anak. Yang pertama yaitu tingkat dongeng. Jadi melalui dongeng dengan cerita-cerita para sahabat, para nabi gitu kan. Nah, itu bisa dikembangkan. Yang kedua itu tingkat kepercayaan. Yang ketiga yaitu tingkat individu. Oke, baik teman-teman. Yang terakhir adalah karakter building. Nah, apa sih pengertian karakter sendiri? Karakter adalah mengacu pada serangkaian sikap atau attitudes perilaku. Nah, bisa juga karakter meliputi sikap seperti keinginan untuk melakukan hal yang terbaik, kapasitas intelektual seperti berpikir kritis, dan alasan moral, perilaku seperti jujur dan bertanggung jawab. Nah, mempertahankan prinsip-prinsip moral dalam situasi penuh keadilan. Ada juga karakter dasar menurut Heritage Foundation, yaitu yang pertama cinta kepada Allah, yang kedua tanggung jawab, disiplin, mandiri, yang ketiga jujur, yang keempat hormat dan santun, yang kelima kasih sayang, peduli, dan kerja keras, yang keenam itu ada percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, yang ketujuh keadilan kepemimpinan. Dan pada sejak anak usia dini, nah anak dibelajar untuk menjadi seorang pemimpin. Yang kedelapan baik dan rendah hati. Yang kesembilan adalah toleransi, cinta, damai, dan pemersatuan. Dan global tidak sependapat dengan cara pendidikan moral, reasoning, dan values qualification yang diajarkan dalam pendidikan di Amerika, karena sesungguhnya terdapat nilai moral universal yang bersifat absolut, bukan bersifat relatif, yang bersumber dari agama dunia yang disebut sebagai the golden rule. Contohnya adalah berbuat jujur, menolong orang, hormat, dan bertanggung jawab. Saya mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dari saya, karena saya manusia biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah bosan ya.